Saham. Saham adalah bukti kepemilikan di sebuah perusahaan. Saat kamu membeli saham, kamu sebenarnya memiliki sebagian kecil dari bisnis tersebut. Keuntungan bisa datang dari kenaikan harga saham, yaitu saat kamu menjualnya lebih mahal dari harga beli, dan juga dari dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan. Namun, jika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau kondisi pasar memburuk, harga saham bisa turun dan membuat nilai investasi kamu ikut berkurang. Obligasi. Berbeda dengan saham yang membuat kamu jadi pemilik, obligasi justru membuat kamu menjadi pemberi pinjaman. Kamu meminjamkan uang ke pemerintah atau perusahaan, lalu mereka membayar bunga secara berkala. Di akhir periode, uang pokokmu dikembalikan. Investasi ini cenderung lebih stabil dibanding saham, tapi tetap punya risiko, terutama jika pihak yang meminjam mengalami kesulitan membayar. Reksadana. Kalau kamu tidak ingin memilih investasi sendiri, reksadana adalah opsi yang lebih praktis. Uang dari banyak investor dikumpulkan lalu dikelola oleh manajer investasi untuk dibelikan berbagai aset seperti saham atau obligasi. Jadi kamu tidak perlu analisis sendiri. Namun, karena dikelola orang lain, hasilnya sangat bergantung pada kinerja manajer tersebut dan kondisi pasar. Deposito. Deposito adalah bentuk investasi paling sederhana karena mirip seperti menabung di bank, tapi dengan jangka waktu tertentu. Kamu menyimpan uang, lalu bank memberikan bunga tetap sampai jatuh tempo. Dibanding investasi lain, risikonya sangat rendah dan nilainya cenderung stabil. Tapi sebagai gantinya, potensi keuntungannya juga kecil dan seringkali kalah oleh inflasi. Emas. Emas sering dianggap sebagai aset yang aman, terutama saat kondisi ekonomi tidak stabil, seperti saat terjadi perang atau bahkan saat krisis ekonomi. Berbeda dengan saham atau deposito, emas tidak menghasilkan bunga atau dividen. Keuntungan hanya datang dari kenaikan harga seiring waktu. Banyak orang menggunakan emas untuk menjaga nilai kekayaan, bukan untuk pertumbuhan yang cepat. Cryptocurrency adalah aset digital yang menggunakan teknologi bernama blockchain untuk mencatat semua transaksi secara terbuka dan tanpa perantara seperti bank. Artinya, kamu bisa mengirim atau menerima uang langsung ke orang lain melalui internet. Banyak orang membeli cryptocurrency bukan untuk dipakai, tapi untuk disimpan dan dijual kembali saat harganya naik. Karena tidak dikontrol oleh satu pihak dan lebih dipengaruhi permintaan pasar, harganya bisa berubah sangat cepat, sehingga potensi keuntungan dan risikonya sama-sama tinggi. Properti adalah investasi dalam bentuk aset fisik seperti rumah, apartemen, atau ruko yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan. Keuntungan bisa didapat dari kenaikan harga saat dijual di masa depan, dan juga dari pemasukan rutin jika disewakan kepada orang lain. Nilainya biasanya meningkat seiring perkembangan lokasi, pembangunan di sekitar, dan tingginya permintaan. Namun, properti membutuhkan modal besar di awal dan tidak mudah dijual dengan cepat, sehingga kurang likuid dibanding investasi seperti saham atau reksadana. Tanah. Sekilas mirip dengan properti, tapi tanah punya karakter yang berbeda. Tanah biasanya tidak menghasilkan pemasukan rutin seperti sewa, jadi keuntungannya murni dari kenaikan harga di masa depan. Nilainya sangat bergantung pada lokasi, perkembangan daerah sekitar, serta rencana pembangunan di masa depan. Karena itu, tanah sering dianggap sebagai investasi jangka panjang yang membutuhkan kesabaran dan analisis yang tepat. P2P lending. P2P lending adalah investasi dengan cara meminjamkan uang ke individu atau pelaku usaha melalui platform online. Sebagai imbalannya, kamu akan menerima bunga dari pinjaman tersebut. Jika peminjam membayar tepat waktu, kamu mendapat keuntungan sesuai bunga yang dijanjikan. Namun, jika terjadi gagal bayar, keuntungan bisa terganggu, bahkan sebagian modal bisa hilang. Forex. Forex adalah aktivitas memperdagangkan mata uang asing untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar. Berbeda dengan investasi yang biasanya menunggu kenaikan nilai dalam jangka waktu lama, Forex lebih fokus pada pergerakan harga dalam waktu singkat. Karena itu, potensi keuntungan bisa besar,
tapi risiko kerugian juga bisa terjadi dengan sangat cepat. Futures. Futures adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu aset di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan sejak sekarang. Instrumen ini biasanya digunakan untuk berspekulasi terhadap arah pergerakan harga, bukan untuk benar-benar memiliki aset tersebut. Karena harganya bisa berubah dengan cepat dan sering melibatkan sistem leverage, potensi keuntungan bisa besar, tapi risikonya juga tinggi. Itulah sebabnya futures lebih sering digunakan oleh trader yang sudah berpengalaman. Komoditas. Komoditas adalah investasi pada barang mentah seperti minyak, emas, atau hasil pertanian. Nilainya sangat dipengaruhi oleh kondisi global, seperti permintaan dan pasokan. Berbeda dengan saham yang bergantung pada kinerja perusahaan, komoditas bergerak karena faktor ekonomi dunia. Itu sebabnya harganya bisa berubah cukup tajam dalam situasi tertentu. Franchise. Franchise adalah investasi dalam bentuk membeli hak untuk menjalankan bisnis dengan merek dan sistem yang sudah terbukti. Kamu mengeluarkan modal di awal dengan harapan mendapatkan keuntungan dari operasional bisnis tersebut. Berbeda dengan saham atau reksadana yang bersifat pasif, franchise termasuk investasi aktif karena kamu ikut menjalankan usaha sehari-hari. Keuntungannya, modal bisnisnya sudah jelas, tapi hasil akhirnya tetap bergantung pada bagaimana kamu mengelolanya. Koleksi. Investasi koleksi adalah kamu membeli barang langka seperti kartu, jam, atau karya seni, dengan harapan nilainya naik di masa depan. Harga dari barang ini tidak ditentukan oleh sistem pasar yang jelas, tapi lebih kepada tren dan minat kolektor. Karena itu, nilainya bisa sangat tinggi tapi juga tidak selalu stabil. ETF. ETF atau Exchange Traded Fund adalah investasi yang berisi kumpulan aset seperti saham atau obligasi dalam satu paket. Jadi ketika kamu membeli satu ETF, kamu sebenarnya tidak hanya membeli satu aset, tapi langsung memiliki banyak aset sekaligus. Misalnya dalam satu ETF terdapat puluhan bahkan ratusan saham dari berbagai perusahaan. Sehingga kamu tidak perlu memilih satu persatu secara manual. Cara kerjanya sederhana, kamu membeli ETF seperti membeli saham biasa di pasar, dan harganya bisa naik turun setiap saat mengikuti nilai aset di dalamnya. Untuk memahami ini, bayangkan kamu punya beberapa saham sendiri. Ada yang naik, ada yang turun. Pada akhirnya, hasilnya tetap dihitung dari total semuanya. ETF bekerja dengan cara yang sama, tapi sudah dirancang otomatis dalam satu produk. Karena isinya banyak, risiko biasanya lebih tersebar dan tidak bergantung pada satu perusahaan saja. Itulah kenapa ETF sering dianggap sebagai cara praktis untuk investasi yang lebih terdiversifikasi.